Milton udah jatuh ke knockdown. Dan sepertinya udah tidak bisa lagi ditahan lebih lama karena Bu bahkan udah bakal coba turun langsung menjemput. Poin eliminasinya berubah lagi, merubah dirinya menjadi sebuah Wukong dengan camouflage-nya. Masih ada Chrono juga, siap, bakal melawan 3 lawan 4. Oke, ada Amau dengan MP5-nya bakal coba langsung mencari satu orang. Bu udah jatuh, bakal dibalas oleh seorang Amau. Amau mencari sisa musuhnya, mencoba bergerak mencari ke lantai 2. Satu orang berhasil diamankan oleh seorang Amau dan pada akhirnya lu bisa lihat satu orang terakhir di lantai 2. Udah ketar-ketir banget, malah turun ke bawah bakal mencari kesempatan. Wow. Malah bisa disecure balik dan waduh, charge booster dari seorang Ryuga sangat mematikan tentunya sampai harusnya berhasil men-secure seorang Amau, tapi ternyata masih ada satu orang lagi yang malah berhasil di pick up dan di end. Ini bakal menjadi fight 1 lawan 2, tapi harus hati-hati, gak boleh gegabah. Oke, nice end dulu. Dia bergerak ke lantai 2. Lantai 2 dia dapat info, bakal coba lemparin grenade harusnya. Oh, nice move dari seorang Ervan. Dia ternyata walaupun mau coba mendikasi, sudah terprediksi dengan sangat pasti. Penumpukan sedang terjadi di daerah factory dan sekitarnya. Masing-masing tim udah memiliki kompon juga. Jadi ketika zona selanjutnya bakal menutup, disitulah peperangan yang menurut gue bakal menjadi pecah, Pak. Dan kali ini dari seorang Ichan sendiri sudah melihat adanya satu orang tim 5 yang tersisa sendirian dengan side-nya bakal coba untuk digerus dan dihajar oleh 2 orang sekaligus. And that's it, that's the end. Dua-duanya bakal dirugikan. Dari segi resource mereka sama-sama gak banyak dan satu orang sudah terkena knockdown Najisman. Yes, Koir pun mulai melancarkan aksinya di mana dia berhasil dapetin satu orang pick off, tapi perlu diingat juga masih ada player-player yang lain yang masih bisa mereka maksimalkan. Ternyata Mowgli si lain juga menjadi korban begitu saja. Dia harus segera regenerasi health point-nya dulu. Lojan Jamson masuk ke dalam Magwas, malah menjemput nyawanya untuk musuhnya. Dan akhirnya Koir juga menjadi korban berikutnya. Sisa satu orang Sphinx. Tunjukkan kekuatan mistismu Sphinx. Tapi pada akhirnya dia harus bertahan di luar zona dan meratapi teman-teman yang udah tumbang. Tak bisa tertolong lagi, ditambah musuhnya juga ngehold di sana, membuat Sphinx gak punya banyak opsi untuk standby atau maju lagi. Tapi ternyata dia lebih milih untuk maju keluar dari zona nyaman. Dan di sisi lain ternyata Mas berhasil dapetin satu orang, dimana kalau kita perhatikan Tax juga berhasil dapetin 3 sekaligus. Dia sisa berdua aja. Tax bersama seorang Moes sudah kehilangan 2 playernya dan dia masih harus berjibaku untuk masuk ke zona selanjutnya, Bung Skyla. Ya, dan kali ini tersisa 6 tim dan 11 orang yang dimana seharusnya udah gak ada tim yang benar-benar masih cukup lengkap. Bahkan tim nomor 7 yang notabene mereka sangat diuntungkan dari segi grounding hanya tersisa 3 orang aja dan baru mendapatkan 2 poin eliminasi, yang artinya dari masing-masing tim mendapatkan poin eliminasi yang cukup seimbang. Dan kali ini justru double barret yang digunakan oleh seorang Zarbi berhasil menumbangkan lone survivor dari lawannya tadi ya, Jisman. Satu player tidak terlalu diuntungkan bahkan dari kejauhan. Nah, coba ditembak-tembak tuh seorang Zarbi. Udah kebakar juga di sana, masih bisa ngumpet di balik wall, tapi bakal kelihatan oleh sebuah bareta. Dan pada akhirnya di sini masih ada dis juga, roll scoop terus, keker terus dengan Fama X-nya. Walaupun Gluol tinggal 2 nggak masalah dan udah mulai dipencet tuh. Satu rush. Ada clue-nya. Rush juga udah dilakukan, lempar dulu ke sebelah kanan, umpan balik bakal coba langsung diledakkan tapi ternyata nggak bisa. Oh my god, mereka masih bertiga. Malah ledakin granat ke dalam Chrono. Boleh-boleh, masih bisa dihindari ternyata, tapi Chandra lari dulu mundur ke belakang. Dia menjadi korban. Bakal coba langsung dihajar oleh Tax. Tax dapetin 2 orang sekaligus. Sedikit lagi dan Zare masih harus terpojokan karena dia harus menolong seorang dis dulu, masih ada di balik patah. Lemparan granat pun mulai coba ditukar. Awas, ternyata itu adalah icy grenade. Dan lu bisa lihat gimana ada Skylar yang melulu lantakan Gluol-Gluol yang ada tembak-tembak. Nah, di pepek shot begitu saja oleh seorang Chandra. Chandra bakal maju lagi tapi malah terhambat pergerakannya. Masih ada Zare yang berhasil mendapatkan satu kesempatan. Dan pada akhirnya kalau lu perhatikan, mereka bisa loncat. Sisa Zarbe aja. Zarbe udah gak punya keluar lagi. Satu lagi. Zarbe versus everybody. Sniper play, positioning, dan konsistensi yang sangat-sangat memukau tentunya. Itu tadi andai kata Zarbe nggak coba nolong temennya dulu yang di patahan belakang, dia nggak coba revive temannya, mungkin keadaannya akan berbeda. Karena bakal berbeda. Emang insting supportnya ini bisa gue bilang kuat banget dan bagus banget. Gimana dia tetap mengutamakan temannya. Selagi bisa dia tolong teman, dia bakal tolong temannya dulu gitu ya. Betul, apalagi dia juga mempertimbangkan kayak dia punya resource medkit banyak. Betul. Kalau dia nggak sharing ke temennya, dia rugi banget. Dan kita bakal lihat juga kilas balik dari highlight kita semua berawal dari aksi-aksi yang sebenarnya agak-agak riskan untuk teman-teman yang harusnya bermain konsisten untuk masuk ke zona late game gitu ya. Lu bisa lihat di sini satu momen yang gue notice dari Zarbe adalah ketika tadi dia nolong dulu temennya walaupun temennya kenok lagi pada akhirnya tuh ya. Tapi at least dia jadi menang jumlah secara tidak langsung ya. Dan tentunya resource-nya juga dari lawannya sedikit terkikis karena dia harus benar-benar fokusin ke musuhnya yang terkena down terlebih dahulu.
galau nih, harus ending atau ngelawan yang satunya. Wah asli ini seru banget ya pemirsa di rumah. Jadi kayaknya biar makin seru lagi dan makin penasaran lagi, kita akan saksikan dulu VT Coaching yang akan nongol gini. Selamat siang teman-teman. Langsung aja gua panggil, silakan Bung Surya. Kita akan main di map termuda. Dan kita harus tahu kita bakal ngedrop kemana. Jangan random. Teman-teman itu harus kuasain paling nggak 3 tempat lah. Intinya kalau kita memperkuat drop zone dari tim kita. Pertama kita akan hafal betul tempat itu seperti apa. Kemungkinan misal akan ada tim lain yang nabrakin kita. Sudah tahu kalau diserang dari atas bukit kita harus kemana. Biar bisa aman, biar bisa nyerang balik. Apalagi jalur-jalur atas bisa dibilang ini adalah tempat cukup enak, sangat enak untuk masuk ke checkpoint selanjutnya. Jangan milih drop zone yang sedikit kompon kayak Dik ini memang resource banyak ya. Tapi kalau ada 2 tim di situ, bingung kita mau ngeluting di mana. Boleh tunjuk tangan yang mau bertanya, silakan. Saya sih cuma mau nanya ke Bung Surya. Bung Surya itu lebih prefer atau lebih menganjurkan kita meluting di bawah 1 menit 30 detik atau di atas itu? Ngeluting itu nggak pakai durasi, tapi pakai resource-nya cukup atau enggak nih? Kalau di 30 detik pertama sudah cukup, ya udah terapes saja masuk, terserah kau mau kemana. Tapi kalau di menit kelima aja kau belum pakai, kau masuk ke dalam zona lari-lari cuma bawa katana mati juga kan? Betul. Kalau di menit pertama misal sudah siap kau, PS sudah 4 pakai lontar 2 gitu kan, ya sudah terobos masuk ke dalam zona. Di sini memang membuat terlihat banget ya di map paling tua di scene Free Fire. Begitu epic dan alotnya. Tapi ada catatan penting ya, ada satu tim yang ternyata dari minggu ke minggu itu begitu konsisten. Dan cukup menarik karena salah satu pemain tersebut ada yang menjadi incaran Manai. Itu si Daily yang berhasil memperlihatkan konsistennya. Selalu berhasil menahan satu squad sendirian. Ini seorang perempuan. Oke, tapi ini cukup menarik ya pemirsa di rumah ya. Pemirsa eSports Star Indonesia. Karena kita akan langsung saja mengumumkan MVP kita untuk round kedua ini. Langsung saja, Bella. Oke, terima kasih banyak Bang Robi. Dan itu dia ya, tadi kita udah melihat komentar daripada coach dan juga para manajer nih. Dan pastinya kita juga penasaran banget, para player juga udah penasaran banget untuk melihat siapakah yang menjadi MVP di match round kita yang kedua. Setelah tadi kita benar-benar melihat permainan yang amat sangat sengit dan amat sangat panas sekali. Dan langsung saja kita umumkan, ini dia yang menjadi MVP di match round kita yang kedua. Selamat kepada Zarbi. Yap, ini dia Zarbi berhasil menjadi MVP di match round yang kedua, di mana dia langsung menunjukkan gaya selebrasinya dia yang amat sangat unik sekali. Aduh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Zarbi. Oke, silakan Zarbi. Selamat ya. Boleh tahu asal dari mana Zarbi? Asal dari Mojokerto. Mojokerto, baik. Zarbi, tapi nama aslinya siapa sih? Adrian. Adrian. Kenapa nama nicknya Zarbi? Apa ya? Ada adik ponakan saya itu baru lahir. Oh gitu. Ya jadi kepikiran buat pakai nama dia aja. Oke. Siapa tahu hoki. Siapa tahu hoki, bener. Alhamdulillah Waduh. hoki. Hoki beneran ya. Ngomong apa untuk ponakan yang baru lahir? Ya buat Zarbi sehat-sehat. Tunggu abang pulang ke rumah. Waduh, baik. Tunggu abang pulang ke rumah ya. Siap. Oke, silahkan langsung saja Zarbi menuju ke arah airdrop. Dan langsung saja dibuka dulu. Sip. Sebelum Yes. kamu memilih, kita semakin dekat di sini berdiri untuk Betul berhadapan banget. dengan para manajer Yes. dan juga para coach kita. Saya silakan pendapat. Melihat asal usul dari Zarbi juga ya, dari kota Mojokerto.
tempat saya menimpa ilmu. Menimba. Capek orang lo timpe. Bumi Majapahit ya. Kalau memang Zarbi pun berjodoh dengan Eagle Force, saya yakin itu adalah pilihan tepat untuk bergabung dengan tim yang memang berpotensi untuk menjadi juara season 3 kali ini. Yes. Oke. Tim yang berpotensi juara di season 3 ini. Betul banget. Kalau begitu kita akan langsung saja ke Tiger Troopers. Karena tadi kita udah ngeliat nih manajer dan juga coachnya sedang berunding Bang Robi ya. Silakan Tiger Troopers. Kita sih belum ada sniper handal ya. Kalau yang dilakuin Zarbi tadi, walaupun pakai sniper, benar-benar jaraknya tuh dari jauh. Tetap mengutamakan untuk nge-revive temen dulu, walaupun temennya mati lagi. Itu sangat amat luar biasa. Baik, oke. Itu dia Zarbi. Dan tim yang dipilih Zarbi adalah tim. Silakan Zarbi, angkat sekarang. Eagle Forces. Welcome to Eagle Forces. Silakan, Kenapa Zarbi pilih Eagle Forces? Ya karena saya mau memilih tim dengan coach yang sangat berpengalaman dari segi semua Coaches yang lain. coachesnya ya. Oke, Zarbi selamat datang di Thank you, Eagle Zarbi. Forces. Itu dia Zarbi sudah memilih tim impiannya yaitu di Eagle Forces. Dan sekarang Bang Robi Yes, kita akan melihat nih klasemen untuk di match round kita yang kedua. Silakan.